Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Hadi. Saya dari kelas 1147 SMA Negeri 1 Ciranjang. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai mengenai Quran surat atau dalil-dalil yang berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam. Di sini saya mengambil salah satu dalil atau Quran surat Al-Anfal ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم, yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28 ini isi kandungannya yaitu dalam kita sebagai umat muslim itu ada yang beriman, yang tidak beriman. Nah, di sini Allah sedang menguji bagaimana sih sifat-sifat manusia itu. Nah, di sini kan hartamu itu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Nah, di sini bagaimana sih Allah melihat manusia itu dari ada yang beriman, yang tidak beriman. Nah, kalau misalkan orang-orang yang beriman itu pasti sebagai harta dan anak-anak itu tidak akan menjadi halangan untuk dia untuk beribadah kepada Allah atau beriman kepada Allah. Dia itu tidak akan membuat si cobaan itu menghalanginya. Nah, kalau misalkan orang yang tidak beriman pasti harta dan mereka akan mementingkan hartanya dan juga kepentingan anak-anaknya. Dan gini, jadi hartanya itu kayak misalkan dia itu sangat sangat ini terhadap hartanya, sangat kayak misalkan poya-poya atau apapun itu. Dan juga kalau misalkan ke anak-anaknya itu kayak memenuhi segala kebutuhan anaknya, baik itu dalam dalam hal baik maupun buruk. Nah, di sini kan Allah itu melihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman dan tidak beriman. Nah, kalau misalkan beriman ya tadi mereka tidak akan harta dan anak-anak itu tidak akan membuat dia terhalangi untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka dari itu maka janganlah kita berlebihan dalam mencintai harta dan anak-anak, karena itu juga akan seperti siasat yang mengkhianati kepada Allah. Nah, karena kita diuji apakah kita mencintai harta dan anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, atau kita mencintai Allah. Nah, maka dari itu Allah melihat apakah ada seseorang yang benar-benar beriman kepadanya ataupun tidak. Nah, kalau misalkan dia terlalu berlebihan mencintai harta dan anak-anaknya, dia bakalan susah memenuhi panggilan Allah, seperti takut kikir atau karena merasa takut gimana gitu. Jadi kalau misalkan kita ada panggilan dari Allah, kita kan harus menuntut tanggung jawab dan pengorbanan gitu. Tapi kalau misalkan orang yang tidak beriman, pastinya mereka akan jadi terhambat gitu dalam memenuhi panggilan Allah gitu. Nah, dan ketahuilah di sisi Allah itu ada pahala yang lebih besar. Nah, pahala yang lebih besar itu yang kayak gimana? Nah, kalau misalkan kita mencintai Allah lebih dari mencintai anak-anak keturunan kita dan harta, mencintai harta. Nah,
maka Allah akan memberikan nikmat dunia dan nikmat akhirat, yaitu seperti kehidupan di dunia kita diberikan kenikmatan, tapi kehidupan akhirat tidak, kalau misalkan itu orang yang tidak beriman. Jadi mereka, kalau orang yang tidak beriman itu, mereka akan ya kayak menikmati dunia saja dan tidak, dan menghiraukan kepentingan di akhirat nanti. Nah, kalau misalkan orang beriman, pastinya dia akan memenuhi mementingkan dulu kehidupan, mementingkan dulu kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Karena kalau misalkan kita mementingkan kepentingan akhirat daripada dunia dulu, maka kalau misalkan kita mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia dulu, nah kepentingan dunia itu bakal akan akan mengikuti gitu. Jadi kalau misalkan kita ya beribadah kepada Allah, apapun, jadi kita sangat bertakwa gitu kepada Allah, karena kita itu mementingkan kepentingan akhirat dulu daripada kepentingan dunia. Nah, nanti sama Allah juga pasti diberikan kemudahan gitu dalam kehidupan di dunia. Dan juga bonusnya itu kita dapat dapat nikmat di akhirat juga. Kaitannya dengan prinsip ekonomi Islam itu apa? Yaitu keimanan. Nah, keimanan itu jadi kita itu diuji ya, yang tadi yang keimanan kita itu diuji. Apa orang-orang yang beriman itu ada yang beriman atau jika tidak gitu orang-orang itu. Nah, manusia itu kan ada yang beriman atau ada yang tidak. Nah, diuji oleh Allah itu. Ya, kalau misalkan orang yang tidak beriman mah pasti akan terhambat gitu dalam memenuhi panggilan Allah itu. Nah, kalau misalkan orang yang tahu atau orang yang tahu atau orang yang beriman gitu, pasti akan mementingkan panggilan Allah dulu gitu. Mementingkan di akhirat dulu daripada di dunia. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.